Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Untuk pertemuan kali ini ya di mata kuliah komputasi cerdas berbasis visi. Kali ini kita akan belajar tentang linear classifier menggunakan yang perseptron ya. Berikut materinya. Yang pertama untuk capaian pembelajaran ya. Sini mahasiswa memahami konsep dari klasifikasi citra linear dengan perseptron. Kemudian mahasiswa memahami hyperparameter pada metode perseptron. Mahasiswa melakukan proses klasifikasi linear dengan perseptron di MATLAB, dan mahasiswa menganalisa hasil klasifikasi dengan perseptron. Dekatan linear classifier ini akan memiliki dua komponen utama. Yang pertama ada fungsi skor, atau disebut juga skor function ataupun weight function ya. Ini yang memetakan data mentah ke skor kelas dan fungsi kerugian atau loss function yang mengukur kesepakatan antara skor yang diprediksi dan label kebenaran dasar atau sering disebut juga dengan ground truth. Hal ini menjadi masalah optimisasi yang bertujuan meminimalkan loss function ya sehubungan dengan parameter fungsi skor. Ini contohnya. Tuh skor function f ya. Ada image parameternya dengan fungsi f itu. Ini bobotnya ya. Kemudian untuk menentukan skor function f, nah di sini kita lihat ya, f di sini merupakan kelas skornya ya. Untuk x ini merupakan feature vector dari citra input, dan w ini merupakan weight atau bobot, dan b di sini adalah bias vector. Gambarannya kurang lebih seperti ini. Nah, ini ada input image, ini ada matriks bobot, kemudian dari input image ini kita stretch ya pixel itu menjadi satu kolom seperti ini. Jadi bobot dikalikan input image dan ditambah vektor bias, dan ini hasilnya. Ini contoh ini untuk cat score, dog score, dan tip score. Ini interpretasi grafiknya seperti ini ya. Ya ada linear classifier, di sini akan klasifikasikan rusa. Ada airplane classifier. Sebelah sini berarti airplane atau pesawat. Ini car classifier. Yang di atas sini merupakan gambar dari mobil. Seperti itu ya kira-kira gambarannya. Ini berupa garis lurus ya. K itu disebut linear. Interpretasinya dengan garis lurus. Nah, untuk linear classifier sendiri ada perseptron dan SVM. Untuk perseptron, ini didasari oleh jaringan saraf dari ini ya, dari makhluk hidup ya. Ini ada dendrit, soma, sinaps, akson. Nah, di mana knowledge atau pengetahuan itu disimpan? Di sini ya. Di synaptic knowledge junction-nya, di synaptic junction-nya ya. Ini disebut dengan ini synaptic knowledge wake-nya. Ini K-nya. Ini knowledge-nya. Jadi model untuk neuron tiruan atau single perceptron, ini ada inputan X, ini ada bobot W, ini ada fungsi aktivasinya juga. Jadi dijumlahkan dari masing-masing inputan dengan bobotnya ya. Jadi hasilnya kita masukkan ke fungsi aktivasi. Oh, ini perbedaan antara jaringan saraf yang tiruan dengan yang biologi ya. Untuk yang kalau di sebelah kiri yang biologi, yang sebelah kanan yang tiruan. Kalau di biologi ini kita dapat temukan soma, di tiruan kita sebutnya node, kemudian dendrites itu kalau di tiruan kita sebutnya input, untuk akson kita sebut output, sinapsis ini bukan bobot ya kalau di JST,
Kemudian untuk jaringan saraf biologi ini memiliki kecepatan yang rendah, sedangkan yang di jaringan saraf tiruan dia memiliki kecepatan yang tinggi. Sedangkan untuk jumlahnya, yang di biologi dia memiliki banyak sekali neuron, tapi di jaringan saraf tiruan ini hanya beberapa, atau biasanya hanya ratusan saja. Untuk komponen JST, di sini ada PI ya, Processing Elements, ini merupakan neuron tiruan yang bisa menerima input, memproses input, dan mengirim sinyal output. Input ini dapat berupa data-data atau output dari PI lain. Output ini dapat berupa hasil akhir atau input bagi PI lain. Kemudian untuk jaringan ya, tiap-tiap JST ini adalah kumpulan neuron yang dikelompokkan pada suatu layer atau lapisan. Umumnya ini ada input layer, intermediate atau hidden layer, dan output layer. Untuk struktur jaringan, ini neuron-neuron dapat dihubungkan secara konvensional, yaitu tiap-tiap PI ini melakukan komputasi secara seri atau dapat dihubungkan secara paralel, yaitu PI dapat bekerja bersama-sama dalam suatu waktu. Ini seperti otak ya. Untuk cara kerjanya sendiri, ini apa yang kita sebut model, ini adalah perangkat dari koneksi antar simpul dan rusuk-rusuk yang terboboti. Kemudian simpul output sebelah sini, ini menjumlahkan setiap nilai inputnya menurut bobot dari tiap rusuknya. Kemudian bandingkan simpul output dengan beberapa nilai threshold. Ini fungsi aktivasi. Contohnya di sini ada fungsi sign ya. Kemudian neuron menghitung jumlah bobot dari setiap sinyal input dan membandingkan hasilnya dengan nilai threshold. Jika input bersih ini kurang dari threshold, output neuron adalah negatif 1. Tapi jika input bersih ini lebih besar dari atau sama dengan threshold, ini neuron akan diaktifkan dan outputnya ditetapkan positif 1. Ini menurut teori dari McCulloch and Pitts ya pada tahun 1943. Bisa kita lihat di sini, ini fungsi aktivasi yang seperti ini disebut fungsi tanda atau sign function. Sehingga output aktual dari neuron ini dapat ditunjukkan seperti ini. Ya, outputnya atau Y-nya akan bernilai positif 1 jika X-nya lebih besar atau sama dengan threshold-nya. Ya. Tetapi outputnya atau Y-nya itu akan bernilai negatif 1 jika X nilai itu lebih kecil dari threshold atau ambang batasnya. Nah, selain fungsi tanda atau sign function, ini terdapat beberapa fungsi lain yang praktis untuk digunakan oleh neuron. Ini contohnya ada step function, linear function, sigmoid function. Untuk fungsi aktivasi step dan sign ini disebut juga hard limit function. Ini sering digunakan oleh neuron untuk tugas-tugas pengambilan keputusan atau decision making dalam pengklasifikasian dan pengenalan pola. Untuk fungsi sigmoid ini mentransformasi input yang bisa memiliki nilai di antara positif dan negatif tak terhingga. Ini menjadi nilai yang dapat dinalar antara 0 dan 1. Biasanya untuk jaringan back propagation. Fungsi aktivasi linear ini menyediakan output yang setara dengan input neuron yang diberikan bobot. Ini biasanya digunakan untuk aproksimasi linear. Ya, fungsi pengaktifnya yang step ya untuk output akan bernilai 1 jika X lebih besar atau sama dengan 0 dan outputnya akan bernilai 0 jika X lebih kecil dari 0. Untuk fungsi sign ini nilai outputnya akan plus 1 bila X lebih besar atau sama dengan 0 atau negatif 1 jika X lebih kecil dari 0. Untuk sigmoid kita pakai 1/1 ditambah eksponen dari negatif X. Untuk fungsi linearnya seperti ini. Gambarannya. Kemudian pemrosesan informasi dalam jaringan. Ini yang pertama input. Di sini tiap input berkorespondensi dengan satu atribut. Nilai dari atribut ini harus berupa angka.
perlu preprocessing untuk memproses nilai yang bukan angka menjadi angka. Output jaringan adalah solusi bagi suatu masalah. Sedangkan bobot ini mengekspresikan nilai relatif dari data input, kekuatan atau kepentingan suatu data atau hubungan transfer data dari layer ke layer. Bobot adalah penghubung antar neuron. Bobot adalah memori jangka panjang dalam JST, di mana suatu JST ini belajar melalui pengaturan ulang terhadap bobot. Bobot ini diatur untuk menyesuaikan input dan output dengan lingkungan di luar JST. Dan fungsi penjumlahan di sini menghasilkan jumlah bobot untuk semua elemen input yang masuk dalam PI. Mula-mula mengalihkan tiap-tiap input X ya dengan bobotnya dan kemudian menjumlahkannya menjadi Y. Nah, seperti ini ya. Ini Y sama dengan jumlah dari X dikalikan W. Bila ada dua inputan ya 1 dikalikan Y1, nanti hasilnya ditambah X2 dikalikan W2. Ini hasilnya sama dengan Y. Seperti itu ya. Ini untuk fungsi formula penjumlahan beberapa neuron ya, seperti ini. Ini semuanya dijumlahkan ya. Ini X1 ada dengan bobot W11 dan ada juga X1 dengan bobot 12. Ini semuanya dikalikan, kemudian hasil akhirnya dijumlahkan. Kemudian untuk fungsi transformasi, di sini fungsi penjumlahan menghitung stimulasi internal atau tingkat aktivasi dari neuron. Pada level ini, neuron mungkin menghasilkan atau tidak menghasilkan output. Hubungan antara internal aktivasi dan output ini bisa berbentuk linear atau non-linear. Fungsi transfer non-linear yang terkenal ini adalah sigmoid function atau logical activation function. Contoh JST ya. Ini output Y sama dengan 1 jika sedikitnya 2 dari 3 input sama dengan 1. Kita lihat di sini. Ini inputnya yang hanya satu ya, jadi Y-nya 0. Ini inputnya 1, ini ada 2, maka Y-nya sama dengan 1, dan seterusnya ya. Ini gambaran JST-nya seperti ini. Ada 3 inputan, X1, X2, X3, dan masing-masing ini kita beri bobot 0,3. Ini T-nya, threshold-nya 0,4. Sini nilai I ini akan bernilai 1 jika Z adalah benar ya. Z itu apakah dia lebih besar dari hasil perkalian atau hasil jumlah dari X dikalikan bobotnya setelah dikurangi threshold-nya, apakah lebih besar dari 0? Jika lebih besar dari 0, maka nilainya 1. Jika tidak, maka nilainya akan 0. Nah, ini contoh perhitungan fungsi penjumlahan. Jadi ya, yang pertama nilai X-nya ini 1 dikalikan bobotnya 0,3, kemudian X2-nya 0 dikalikan bobot 0,3, kemudian X3-nya 0 dikalikan bobotnya 0,3, ya, hasilnya 0,3. Kemudian 0,3 dikurangi threshold-nya 0,4. Apakah ini negatif 0,1 ya? Dia lebih kecil dari 0, maka Y-nya sama dengan 0. Dan berikutnya, X1 dan X3-nya 1 ya. Ini sama caranya. Tiap-tiap X dikalikan bobotnya. Ini hasilnya 0,6. Kemudian dimasukkan ke fungsi aktivasi, 0,6 dikurangi threshold-nya 0,4. Ini sama dengan 0,2. Di mana 0,2 ini memenuhi persyaratan lebih besar atau sama dengan 0. Jadi dia output-nya atau Y-nya sama dengan 1. Kemudian ini langkah-langkah untuk membangun JST ya. Yang pertama, menentukan jumlah neuron yang akan digunakan dengan cara neuron disusun untuk membentuk JST. Kemudian menentukan
algoritma pembelajaran yang digunakan. Yang ketiga, melatih JST dengan menginisialisasi bobot awal dan mengupdate bobot dari sampel pelatihan. Untuk perseptron, ini teori dari Rosenblatt ya pada tahun 58. JST training yang sederhana, ini dipakaikan prosedur algoritma training yang pertama kali, terdiri dari neuron tunggal dengan bobot sinaptik yang diatur dan hard limiter. Operasinya didasarkan pada model neuron McCulloch dan Pitts. Kemudian jumlah input yang telah diboboti ini dipakaikan kepada hard limiter yang menghasilkan output per 1 jika input positif dan negatif 1 jika negatif. Ini untuk mengklasifikasikan output ke dalam dua area A1 dan A2. Ruang berdimensi N ini dibagi oleh hyperplane menjadi dua area keputusan. Ini menggunakan fungsi linearly separable. Nah, kemudian bagaimana sih cara perseptron itu belajar? Ya, yang pertama dia membuat pengaturan yang kecil pada bobot. Ini gunanya untuk mengurangi perbedaan di antara output aktual dan output yang dikehendaki. Output awal ini merupakan nilai random ya, biasanya ada di dalam interval negatif setengah hingga setengah. Kemudian bobot diupdate untuk mendapatkan output yang konsisten dalam sampel training. Ini ya. Ini untuk errornya ya. Error merupakan selisih dari YD. YD di sini merupakan output yang dikehendaki dengan Y. Y di sini merupakan output aktual. P-nya di sini merupakan iterasi ke 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Jadi kita harus menghitung error di setiap iterasinya. Kemudian jika errornya ini positif, maka output Y-nya ini dinaikkan. Jika error yang negatif, maka output Y-nya diturunkan. Jika X positif, kenaikan bobot Y-nya ini akan menaikkan output Y. Jika inputan X ini negatif, maka kenaikan bobot Y ini akan menurunkan output Y. Sedangkan perseptron learning rule menurut Rosenblatt ya, tahun 60. Ini seperti ini. Untuk update bobotnya, di mana bobot yang baru ini merupakan bobot yang lama, ditambah alpha. Alpha ini merupakan learning rate ya. Learning rate ini biasanya konstanta positif yang nilainya sangat kecil. Dikalikan inputan X pada iterasi ke P, dikalikan error pada iterasi ke P. Maka akan didapatkan bobot yang baru. Untuk algoritma pembelajaran perseptron sendiri, yang pertama, atau langkah pertamanya, di sini ada inisialisasi. Kita set bobot W1, W2 hingga W ke N, dan threshold dari bilangan random dalam interval negatif setengah hingga setengah. Kemudian langkah keduanya yaitu aktivasi. Sini kita aktifkan perseptron dengan pemakaian input X dan output yang dikehendaki. Dan hitung output aktual pada iterasi ke P sama dengan 1. Ini pakai step function ya. Ini N di sini merupakan jumlah input perseptron dan step adalah fungsi aktivasinya. Kemudian langkah ketiga, training bobot. Ya, seperti tadi ya, kita update bobot perseptron. Itu update-nya. Ini bobot yang baru sama dengan bobot yang lama dikalikan delta bobot. Mana delta bobot W ini adalah pengkoreksi bobot pada iterasi P yang dihitung dengan rumus seperti ini. Ini alpha tadi learning rate ya, dikalikan nilai inputan X dan dikalikan nilai error pada iterasi tersebut. Kemudian langkah keempat yaitu iterasi. Naikkan iterasi P dengan 1, kemudian kembali ke langkah kedua dan ulangi proses tersebut sampai konvergen. Ini contoh untuk operasi N ya. Seperti yang kita ketahui, N itu di mana kedua inputannya harus bernilai 1, maka outputnya akan 1. Bila tidak, outputnya 0.
Bentar. Ya, ini contoh proses pembelajaran dengan threshold-nya 0,2 dan learning rate-nya 0,1. Sini ya, untuk operasi N tadi, ini diharapkan dari inputan X1 0, X2 0, inputan yang disiapkan itu 0 kan. Tapi kita hitung dengan bobot W1-nya 0,3 dan bobot W2-nya negatif 0,1. Kemudian output realnya di sini kita hitung ini 0 ya. Errornya kita lihat, error dihitung dari YD, output yang diinginkan, dikurangi dengan Y. Y di sini adalah output real ya, ini 0. Ini bobot akhirnya tetap tidak ada perubahan dan dilakukan ke input berikutnya. Ini masih sama ya. Ini antara output yang diinginkan dengan output realnya masih sama. Jadi errornya 0, jadi bobot akhirnya tetap. Nah, di sini di inputan yang ketiga di mana X1-nya 1 dan X2-nya 0. Ini akan ada selisih antara output yang diinginkan dengan output yang real. Ini setelah dikalikan dengan rumus ini ya, maka output realnya itu tidak 0, tidak sesuai yang output diinginkan. Tapi outputnya di sini 1. Maka di sini terjadi error negatif 1. Kemudian kita lakukan update bobot dengan rumus yang seperti dijelaskan sebelumnya ya, seperti ini. Update bobotnya. Ini dan seterusnya kita lakukan ini semua hingga prosesnya ini konvergen. Konvergen ini sudah tidak ada, sudah tidak terjadi perubahan yang signifikan. Nah, kemudian untuk contoh kasus, ini untuk klasifikasi atau untuk membedakan buah apel dan pisang. Di sini kita menggunakan dua fitur ya, yaitu fitur panjang dan fitur lebar. Jika fitur panjangnya dia bernilai panjang, lebarnya itu sedang, maka dia merupakan buah pisang. Kalau buah itu karakteristiknya panjang dan untuk ukuran lebarnya dia pendek, dia masuk ke kategori pisang. Dan inputan ketiga, karakteristik panjangnya dia itu disebut pendek, dan untuk ukuran lebarnya dia pendek, maka dia masuk kategori buah apel. Nah, ini contoh ya. Jika ada buah yang panjangnya sedang dan lebarnya sedang, maka termasuk buah apakah itu? Berikut penyelesaiannya ya. Yang pertama kita harus lakukan proses diskretisasi, yaitu merubah nilai variabel kategorikal ya ke variabel diskrit atau variabel integer. Nah, untuk apel kita kasih nilai 0, pisang 1 ya. Untuk kategori pendek nilainya 0, sedang 1, dan panjang 2. Maka kita akan dapat tabel seperti ini. Dan yang pertama kita bangun simple network-nya dengan single layer. Satu output diwakili sebuah neuron. Jumlah node input ini sama dengan jumlah variabel input. Ya, tadi ada dua variabel input ya, X1, X2, yaitu panjang dan lebarnya ya. Kemudian tentukan nilai threshold di setiap neuron. Kemudian lakukan pembelajaran untuk mendapatkan W1 dan W2 dengan menggunakan dataset yang diberikan. Itu ada 3 record ya. Misalkan di sini threshold-nya kita gunakan 1 dan learning rate-nya 0,1. Dengan cara yang sama seperti contoh untuk operasi N tadi, kita masukkan dulu datanya, datasetnya ya. Ini bobotnya, kita hitung X-nya di sini 0,5. Kita lihat di sini aktivasinya. Kita hitung errornya. Untuk
ini kan yang output diharapkannya 1 atau pisang ya tadi ya. Oke ya, 1 pisang wortel. Sedangkan setelah dihitung menggunakan DST ini, maka dia dianggap sebagai apel, maka itu kan terjadi error. Nah, bila terjadi error, maka kita lakukan update bobot. Dan kita hitung data inputan kedua dengan bobot yang baru. Ini ya. Ini kan bobot awalnya min 0,3 dan 0,1. Tapi di sini kan terjadi update bobot ya. Kita gunakan bobot yang baru. Sini untuk W1-nya jadi negatif 0,1 dan W2-nya menjadi 0,2. Ya, kita masukkan rumusnya. X1 kali W1 ditambah X2 kali W2. Di sini hasilnya min 0,2. Kita cek apakah X dikurangi P lebih besar dari 0. Oke ya, ini tidak ya. X-nya kan negatif 0,2 dikurangi 1, malah jadi negatif 1,2. Dia lebih kecil dari 0, maka Y-nya sama dengan 0. Oke, padahal di sini output yang diharapkan atau Y yang diharapkan yaitu 1, tetapi output realnya yaitu 0. Jadi di sini ada error 1. Jadi dikurangi ya. Dan kita lakukan update bobot lagi. Kita masukkan lagi ke sini untuk data ketiga dengan bobot yang baru. Dan ini kita lakukan terus ya hingga datanya konvergen. Caranya sama ya. Sampai data konvergen di sini kita lihat di sini sudah tidak terjadi perubahan yang signifikan di bobotnya. Maka kita ambil bobot W1-nya 0,5 dan bobot W2-nya 0,3. Ini. Ya, dari bobot W1 dan bobot W2 itu kita hitung output ya, jenis buah dari permasalahan yang ditanyakan, di mana dalam pertanyaan ini jika ada buah yang panjangnya sedang, berarti X1-nya itu sama dengan 1 ya kalau sedang. Kemudian untuk ukuran lebarnya dia sedang. Jadi X2-nya sama dengan 1. Oke, X1 sama dengan 1 dikalikan W1. Ini 1 kalikan 0,5. Kemudian X2-nya 1 juga dikalikan W2-nya 0,3. Ini dijumlahkan 1 kali setengah ditambah 1 dikalikan 0,3. Ini hasilnya 0,8. Dia lebih kecil dari 1. Maka Y-nya sama dengan 0. Y sama dengan 0 berarti buah ini adalah apel. Seperti itu. Ini kemudian contoh kasus kedua. Ini penentuan untuk menentukan seseorang itu mempunyai hipertensi atau tidak. Di sini kita pakai dua fitur, yaitu umur dan kegemukan. Dan label kelasnya kita pakai hipertensi, ya dan tidak. Ini umur ada muda, paruh baya, dan tua. Untuk kegemukan, ya ada gemuk, sangat gemuk, gemuk, dan terlalu gemuk. Nah, dan penentuan untuk menentukan seorang itu mempunyai hipertensi atau tidak. Ini ada contohnya. Bila ada seseorang yang berumur tua, yang sangat gemuk, maka apakah ia mempunyai mempunyai kemungkinan hipertensi atau tidak? Langkahnya sama ya. Yang pertama kita lakukan proses diskretisasi, merubah nilai variabel kategori menjadi variabel diskrit. Ini contohnya kita pakai hipertensi itu 0, tidak hipertensi 0, hipertensi itu 1, muda itu 0, paruh baya 1, tua 2. Kemudian gemuk 0, sangat gemuk 1, terlalu gemuk 2. Maka dari tabel inputan ini tadi, kita konversikan ke variabel diskrit, maka kita dapatkan tabel seperti ini. Nah ya, kita bangun simbol networknya dengan W1-nya 0,8 dan W2-nya 0,7. Kita masukkan. Ini kita pakai ini
dengan cara yang sama seperti menentukan jenis buah. Ini didapatkan bobot W1-nya 0,8 dan W2-nya 0,7 ya. Untuk threshold-nya ini 2. Ini kita pakai fungsi aktivasi. Ini 2 dikalikan 0,8, 1,6 ditambah 0,7 kalikan 1. Dan dikurangi 2, itu 2,3. Oke, jadi Y-nya sama dengan 1. Jadi orang ini masuk kategori memiliki kemungkinan untuk hipertensi ya. Nah, kemudian sifat linearly separable perseptron. Di sini perseptron bisa merepresentasikan suatu fungsi yang hanya terdiri dari garis yang memisahkan area bagi titik hitam dengan titik putih. Ini disebut linearly separable ya. Sehingga tidak masalah fungsi aktivasi yang digunakan, hard ataupun soft limiter. Perseptron hanya dapat mengklasifikasikan pola-pola linearly separable. Ini berdasarkan teori dari Singh pada tahun 90 dan kemudian teori dari Singh and Bersat ya pada tahun 92. Ini sifat-sifatnya ya di sini di mana kita lihat di sini ada data memiliki dua fitur yaitu X1 dan X2. Di mana ada dua kemungkinan label yaitu label biru dan label merah. So, di sini ada kelas 0 dan kelas 1 ya. Ini bisa kita lihat W ini bobotnya ya dan DH di sini adalah thresholdnya, adalah fungsi garisnya. Nah, untuk kelemahan perseptron ini bisa dilatih untuk mempelajari operasi OR dan AND. Tetapi perseptron tidak bisa digunakan untuk operasi XOR. Ini code untuk implementasi perseptron untuk klasifikasi citra ya. Ini sama seperti permasalahan klasifikasi citra secara umum. Langkah pertama adalah membagi data menjadi dua, yaitu data training dan data validasi. Kemudian untuk path-nya nanti ini kalian sesuaikan dengan path tempat kalian menyimpan source code-nya nanti. Ya, untuk source code-nya bisa kalian download. Ini akan saya cantumkan di deskripsi di video ini ya. Nah, ini untuk kategorinya di sini kita pakai 3. Airplanes, cars, motorbikes. Tapi nanti kita pakai ini ya. Kucing dan anjing aja seperti ini. Ya, karena output dari perseptron dengan fungsi aktivasi step adalah 0 atau 1, maka label kelas ini harus dirubah ke bilangan biner. Sebagai contoh, misal sebuah permasalahan klasifikasi mempunyai luaran kelas sebanyak 4, yaitu A, B, C, dan D. Maka pertama-tama kelas tersebut ini direpresentasikan dalam bentuk integer 0, 1, 2, dan 3. Kemudian dari bilangan integer itu kita ubah ke bilangan biner. Jadi seperti ini. Kemudian konversikan label dari bentuk kategori ke dalam bentuk binernya. Ya. Kemudian langkah berikutnya itu ekstraksi fitur ya. Ini dikemas, kita ada fungsi sendiri yang kita simpan atau kita namai fungsinya sebagai back of visual word ya. Nah, ini sebelum melakukan proses training, kita perlu mendefinisikan jaringan atau net menggunakan perseptron serta menentukan hyperparameternya. Ini netnya kita pakai perseptron. Untuk epochnya kita pakai 500 ya. Atau maksimumnya defaultnya biasanya 1000 ya. Kemudian kita set bias atau thresholdnya. Defaultnya 1 ya, tapi kita di sini kita set untuk bias connect-nya negatif 0,8 dan untuk train parameter MU-nya 0,01. Kemudian lakukan proses training di sini. Langkah terakhir adalah menguji model dan dengan data validasi.
perlu diingat, kita juga harus merubah luaran perseptron yang berupa bilangan biner menjadi label sesuai nama kelasnya. Setelah kita menemukan hyperparameter terbaik, maka selanjutnya menguji model dengan menggunakan data tes yang dipilih dari data di luar data yang digunakan dalam proses training. Ya, ini kita langsung coba di MATLAB. Ya, nanti kalian download satu folder namanya ini ya, 13 Perceptron Classifier ya. Di sini ada beberapa fungsi. Yang pertama kalian jalankan yaitu Perceptron Classification Corner Feature. Oh ya, sebelumnya untuk ini ada path-nya ya. Path-nya ini kalian sesuaikan ya, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya. Disesuaikan dengan tempat kalian menyimpan source code-nya. Ini bukan hanya di sini, tapi ada juga di mana lagi tadi. Oke. Oke, jadi cukup di sini saja untuk data path-nya ya. Di function perceptron classification. Ya, kita jalankan ini untuk mendapatkan modelnya ya. Jadi, sudah didapatkan modelnya. Ini berhenti di epoch atau iterasi ke 463. Performance-nya di sini 0,333 ya. Tangan di sini untuk akurasinya ada 1. Ya, kita coba aja ya. Kita coba menggunakan fungsi testing perceptron. Nah, untuk testing perceptron, untuk image path-nya, kalian ya itu tadi ya, sesuaikan dengan gambar yang akan kalian gunakan. Di sini contohnya saya akan menggunakan gambar kucing tes ya. Kucing tes itu, oke, kucing gambarnya. Coba kita jalankan. Dengan menggunakan model yang dihasilkan dari fungsi sebelumnya, Perceptron Classification Corner Feature, ya maka dia dikategorikan sebagai anjing. Atau kita coba tes 1.jpg. Jadi tes 1.jpg yang kita run sudah undefined. Ya, karena memang di sini gambar pesawat. Kita coba dari ambil dari data training. Classifier train anjing 1. Oke, kita coba ya menggunakan data trainnya, apakah benar dia dideteksi sebagai anjing. Oh ya, ini ya. Oke, jadi benar ya, dia dideteksi sebagai anjing. Dan kita coba ya burung. Ini burung 1.jpg. Kalian bisa coba-coba juga ya. Tes
save dulu, kita jalankan. Oke, burung1.jpg. Nah, ini memang gambar burung ya. Setelah kita lakukan testing, ya, dia dikategorikan sebagai burung. Oke, untuk materi hari ini mungkin saya rasa cukup sekian ya. Bila ada pertanyaan, silakan sampaikan di kolom komentar ataupun di forum yang ada di Elita. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.